Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazma Yovano dengan NPM 2015-61338 dari kelas PSTIB. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah saya pelajari di praktikum ketiga kemarin. Oke, saya akan membuat ulang di sini mengenai configure VLAN and trunking. Oke, kita mulai. Di sini ada topologinya. Menggunakan physical mode topologi seharusnya ada dua end device, dua VC dan dua switch. Oke, untuk bagian fisikal itu ada di sebelah logikal di sini. Kita tabel mana nih? Terus tambahkan rak, kemudian tambahkan tab lagi. Oke, di sini ada meja, ada rak, ada meja. Oke. Untuk PC-nya itu diletaknya di meja dan device PC taruh di sini. PC kedua ada di sini. Kemudian untuk PC switch di network device bagian switch letakkan di sini dan di sini. Kalau sudah, sekarang tinggal cablingnya. Karena dia beda device, kalau beda device dia pakainya straight through, kalau sama device menggunakan crossover, dan di sini juga menggunakan kabel konsol. Mulai dari yang beda device terlebih dahulu, dari PC ke switch. Kalau PC dari pas Ethernet, kemudian ke pas Ethernet 06. Di sini. Oke, selanjutnya dari PCB pas Ethernet 00 ke switch 2 di pas Ethernet 018. Oke, kemudian antar switch-nya itu menggunakan crossover F01 dan F01. Oke, kalau sudah, pastikan ini PC-nya sudah hidup dengan lampunya sudah berwarna atau menyala. Kemudian untuk kabel konsolnya dari PC di sebelah sini bagian RS232, kemudian di switch ini diklik kanan terlebih dahulu, kemudian inspect clear-nya. Nah, di sini konsol. Oke, sudah dari PC 1 ke switch 1, kemudian yang selanjutnya ini juga di RS232, kemudian di klik kanan, inspect clear, konsol. Ya sudah. Sini saya sudah membuat topologinya menggunakan physical mode topologi. Saya mau mencoba merapikan di sini terlebih dahulu di logikalnya. Logikalnya berantakan sekali. Ya sudah sesuai dengan yang di modul. Selanjutnya yaitu saya mau konfigurasikan untuk addressnya. Saya mengganti namanya terlebih dahulu. Untuk ini PC A, ini PC B, kemudian switch. Ini switchnya S1, hostname-nya juga S1. Ini yang switch 2. Hostname-nya juga switch 2. Oke.
Sudah. Kemudian setting untuk addressnya tadi seperti yang saya bilang sebelumnya. Masuk ke bagian config. Untuk PC ini ada default gateway-nya. PC A, default gateway-nya adalah 10.1. Kemudian IP address-nya yaitu 10.3. Masuk ke bagian flash Ethernet 0. Kemudian subnet masknya diklik. Oke, kalau sudah PC B. PC B default gateway-nya tadi sama juga 10.1. Kemudian flash Ethernet salah 10.1. Oke, kemudian flash Ethernet-nya untuk IP address-nya menggunakan 10.4. Subnet mask-nya diklik, sudah tutup. Oke. Kita coba Oke, kalau sudah kita cek untuk step-stepnya. Built-in konfigurasi device. Oke, sudah. Kabel masuknya sudah. Oke, sekarang masuk ke configure basic setting for each switch untuk masing-masing switch-nya. Oke. Switch 1 dan switch 2. Switch 1, switch 2. Saya bikin 2 biar mudah untuk melakukan setting di keduanya. Oke, sudah. Masuk ke bagian CLI. Selanjutnya yaitu ini sudah sampai di hostname. Berarti sekarang masuk ke enable secret class-nya. Memberikan kode untuk enable. Menggunakan kodenya kode kelas. Kemudian membuat password untuk line console-nya di bagian konsol. Oke, passwordnya yaitu password Cisco. Oke, kalau sudah ketikkan login agar passwordnya di-save sebagai login. Ini belum diantar. Login. Oke, kalau sudah exit, kita mau masukkan password untuk bagian line PTY-nya. NVT04. Oke, yang di sini juga di exit terlebih dahulu. Oke, sudah. Passwordnya sama, Cisco juga. Login. Juga sama, kemudian login. Oke. Kalau sudah di inskripsi. Ini keluar dulu. Kita inskripsi passwordnya. Oke, sudah. Sekarang kita buat banner MOTD-nya atau message of the day. Oke, enter, sudah. Next. Kita mau addressing untuk interface VLAN satunya. Masuk ke interface VLAN 1. Begitu juga di switch kedua, masuk ke interface VLAN 1. Nah, ini untuk IP address di S1-nya menggunakan 1.11.
Kemudian kalau di S2 dia menggunakan 1.12. Oke, kita set sebagai no shutdown supaya dia up nantinya. Oke, kalau sudah exit, dan juga di exit. Selanjutnya yaitu interface range. Sudah interface that will not be used. Jadi yang nggak dipakai atau interface yang nggak dipakai kita shutdown saja. Maksudnya ada fast Ethernet 0, fast Ethernet 2 sampai 5, 7 sampai 24, 1 dan gigabit Ethernet 1 sampai 2 itu di shutdown saja. Karena tidak terpakai. Oke. Install. Yang SQL. Oke, kita jadi shutdown. Kalau sudah exit. Ini juga shutdown. Kemudian exit. Oke, sudah. Sekarang kita set jamnya atau set clocknya, mau ngikutin modul boleh, mau sesuai jam yang tertera saat ini ya nggak apa-apa. Kita mau mengikuti yang dibentuk saja. Nah, ini keluar dari configure terminal. Oke, enter. Oke, kalau sudah, konfigurasi yang baru saja kita buat, kita save menggunakan copy running config startup config. Enter, kalau sudah oke berarti sudah tersimpan. Oke. Selanjutnya kita mau tes ping PCA ke PCB, kemudian dari switch 1 ke switch 2. Jadi yang di sini yang harusnya successful adalah PCA ke PCB dan switch 1 ke switch 2. Untuk dari PC ke switch dia tidak akan bisa ping. Oke. Saya mau coba ping terlebih dahulu dengan cara cepatnya ya. Oke, successful untuk PC. Sekarang untuk switch. File. Kita coba lagi. File lagi. Coba lagi. Oke, sudah successful. File ini mungkin karena dia sedang mencari terlebih dahulu untuk alamat IP-nya. Fail 2 kali karena mungkin masih ada request timeout-nya. Nah, kemudian sudah successful berarti sudah berhasil. Kemudian saya coba lagi apakah sudah successful lagi. Ya, sudah successful lagi berarti sudah bisa saling ping. Oke, selanjutnya. Tes konektivitas sudah. Kenapa tadi yang oh ya, saya belum mencoba untuk dari PC ke switch. Harusnya tidak bisa ya. Belum ya. PC ke switch. Oke, gagal. Dari switch, dari ini ke sini. Gagal juga. Coba dari sini ke sini. Oke, gagal juga. Kenapa ini gagal? Karena si switch-nya tidak memiliki default gateway atau tidak disetting default gateway-nya, jadi tidak saling terhubung, tidak bisa saling ping. Alamat IP-nya tidak bisa dicari. Oke, selanjutnya yaitu create VLAN under switch. Kita membuat VLAN di switch. Nah, untuk switch 1, kemudian switch 2. Di switch 1 ini terdapat VLAN 10. Namanya, kita masuk ke config terminal dulu. VLAN 10 namanya name operation. Oke, kita coba lagi. 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 Kita
ini di switch 2-nya juga ya. Oke, kemudian namanya operation. Oke, di sini juga sama nama operation. Kemudian VLAN 20. VLAN 20 namanya adalah parking lot. Oke, kemudian VLAN 99. VLAN 99 ini namanya manajemen. Selanjutnya yaitu VLAN 1000. VLAN 1000 bernama name native. Namanya native. Oke, kalau sudah kita end saja. Oke, nah untuk melihat yang sudah kita buat, VLAN-VLAN yang sudah kita buat, kita menggunakan perintah show VLAN brief. Oke. Nah, di sini di switch 1 dan switch 2 terdapat VLAN 1, VLAN 10, 20, 99, dan 1000. VLAN 10 bernama operation, 20 parking lot, 99 management, 1000 itu native. Sama juga di switch 2 juga sama. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya yaitu nah, bisa dilihat di sini semua port yang ada di sini itu masuknya ke VLAN 1 atau default. Jadi semuanya adalah ada di VLAN default di VLAN 1. Bagaimana caranya agar salah satunya atau beberapa masuk ke VLAN yang sudah kita buat? Di sini kita masuk dulu ke interface fast Ethernet 06-nya. Jadi kita memasukkan F06 ini ke VLAN 10 di switch 1, oke? Kita masuk ke configure terminal terlebih dahulu. Pastikan interface F06. Kemudian beri akses menggunakan switch port mode akses. Nah, ini kita menggunakan mode akses ya. Kemudian selanjutnya yaitu switch port akses VLAN 10. Oke, kalau sudah, kalau exit kembali, kita masuk ke interface VLAN 1. Nah, di settingnya, VLAN 1 ini disetting sebagai tidak memiliki IP address atau no IP address. Kalau sudah masukkan IP address, kita masuk ke interface VLAN 99 dulu untuk setting IP address-nya. VLAN 99, oke, sudah masuk. Kemudian masukkan IP address-nya dan subnet max-nya. Setelah itu end saja. Oke, sudah. Sekarang kita lihat apakah IP beserta tadi fast Ethernet yang sudah dimasukkan ke VLAN 10 sudah berhasil ditambahkan. Oke, bisa dilihat di sini. Untuk VLAN 10 operation aktif dan dia memiliki port yaitu FA06. Jadi sudah masuk fast Ethernet 06 sudah masuk ke 10 sesuai dengan tadi ketika menyambungkan atau dari PC ke switch PC A ke switch 1 kita kan menggunakan fast Ethernet 06 nih. Nah, kita sudah memasukkannya di VLAN 10. Oke, setelah itu kita menggunakan show IP interface brief untuk melihat apakah IP-nya sudah up dan down. Oke, ini banyak sekali ya.
Oke, ini di VLAN 1 dia up semua, kemudian VLAN 99 dia up dan down. Kenapa up dan down? Karena up itu karena dia sudah setting IP-nya 1 dan 1.11, tetapi dia down karena tidak ada port yang terhubung dengannya. Tidak ada port yang dimasukkan. Selanjutnya yaitu assign PCB to the operation VLAN on S2. Sekarang yang PCB di sys 2. Oke, kita masuk ke interface F018. Karena tadi kan switch 2 dan PCB itu menggunakan flash Ethernet 018. Masuk ke konfigur terminal terlebih dahulu. Kemudian paste. Beri mode akses ke VLAN 10. Ya, sudah exit, kemudian lakukan hal yang sama untuk interface VLAN satunya yang no IP address, tidak diberi IP address. Oke, kalau sudah masuk berikan IP address untuk VLAN 99-nya. Oke. Jadi kalau sudah, sekarang kita coba show VLAN brief di S2-nya. Ini kita exit dulu ya. Oke, bisa dilihat di sini. VLAN 10 operation dia punya port namanya FA018. Berarti kita tadi masukkannya berhasil ya. Oke, selanjutnya yaitu assign a VLAN to multiple interface. Oke, jadi kita mau mengeset beberapa interface. Di sini ada assign interface F011 sampai 24 ke VLAN 99. Jadi kita memasukkan flash Ethernet 011 sampai 24 ke VLAN 99. Oke. Ini di switch 1. Kita masuk ke konfigur terminal terlebih dahulu. Ya, sudah masuk. Karena ini berupa range, karena ada beberapa, tidak hanya satu, maka masuknya ke range ya. Kemudian beri mode akses ke VLAN 99. Kalau sudah di end, setelah itu kita show VLAN brief. Oke, bisa dilihat di sini di VLAN 99 bagian manajemen dia aktif, dan di sini ada port FA011, 12, 13, 14 sampai di 24 sesuai dengan yang tadi kita setting atau kita konfigurasikan. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya bisa dilihat juga di sini. Tadi kan mereka kan ada di default. Port itu kan berada di default. Nah, setelah kita setting seperti tadi, maka yang 11 sampai 24 pindah ke 99. Nah, di default tinggal segini. Oke, selanjutnya reassign F011 dan F021 ke VLAN 10. Nah, kita memasukkan VLAN 11 dan VLAN kan. Kita memasukkan F011 dan F021 ke VLAN 10. Hanya 2 saja. Oke. Kita masuk ke bagian konfigur terminal lagi. Pastikan. Oke, beri akses ke VLAN 10. Oke, sudah. Kalau sudah di end, kita show VLAN brief lagi. Bisa dilihat di sini. Di VLAN 10, tadi kan hanya FA06, sekarang nambah jadi FA011 dan FA021. Kemudian yang di VLAN 99, FA11-nya hilang dan FA21-nya juga sudah tidak ada. Oke.
Selanjutnya yaitu kita mau remove VLAN assignment dari interface-nya. Nah, kita coba di interface di Ethernet 024. Masuk dulu, kemudian no switch port untuk akses VLAN. Jadi tidak memberikan akses VLAN ke Ethernet 024. Oke, kita end, kemudian solve VLAN brief lagi. Nah, tadinya kan di VLAN 99 ada FA024. Sekarang sudah tidak ada lagi, sudah dihapus, maka ketika dia di remove, maka dia akan masuk ke default kembali, seperti itu. Jadi sekarang FA Ethernet 024 dia berasosiasi atau terhubung di VLAN satu lagi, atau kembali ke VLAN satu lagi. Kembali ke default. Oke. Sekarang kita akan remove a VLAN ID from the VLAN database. Oke, kita masuk lagi ke interface F024. Oke. Kemudian beri akses ke VLAN 30. Nah, karena VLAN 30 ini tadi kan belum dibuat. Kemudian tidak ada dalam list kan. Ketika tidak ada dalam list, dia akan membuat secara otomatis. Nah, creating VLAN 30. Oke, jadi dia langsung ada dalam list VLAN nantinya. Itu. Sekarang kita coba VLAN brief apakah benar ada. Nah, kita exit dulu ya. Nah, bisa dilihat di sini. VLAN 30 dia punya port FA024. Gitu. Oke, sudah berhasil masuk, sudah dibuat. Seterusnya yaitu kita mau meremove VLAN yang sudah dibuat. Kita sudah buat, lalu kita hapus lagi. Kita masuk ke configure terminal lagi. Oke, nah VLAN 30 kita end. Sekarang kita show VLAN brief lagi. Oke. Di sini sudah tidak ada lagi VLAN 30 beserta dengan portnya atau flash Ethernet 024 tadi. Jadi kalau kita mau menghapus si portnya tadi, kita masukin dulu, kita menghapusnya tuh sama dengan VLAN-nya, sekaligus dengan VLAN-nya gitu. Jadi si portnya juga bakal ikut kehapus kalau kita menghapusnya VLAN-nya. Oke, selanjutnya yaitu coba kita masuk ke interface 024 lagi. Salah. Oke. Itu. Lanjut. Sekarang show VLAN. Oke, sudah tidak ada ya. Ya, sudah tidak ada sama sekali F024-nya. Oh, tidak. Ini kembali lagi. Dia kembali lagi ke default FA024. Maaf, saya salah lihat terus. Maaf, ke sini. Nah, dia kalau dia diberi perintah seperti tadi, maka dia akan kembali ke VLAN default. Seperti itu. Kemudian, oke, sudah seperti itu. Untuk bagian mode akses
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian terangnya. Ini ada di modul yang berbeda. Oke, next. Saya selanjutkan untuk modul berikutnya, untuk percobaan berikutnya. Di sini kaitannya dengan terang. Ada dua topologi di sini. Yang di sini 2 PC, 1 switch. Kemudian di sini ada tambahan routernya. Oke, kita coba buat dulu. End device-nya PC 1, kemudian laptop, kemudian switch, switchnya 1 di sini. Koneksinya menggunakan straight through karena dia berbeda device. Ini ke Ethernet 01, kemudian ini ke Ethernet 02. Sesuaikan dengan yang di modul. Selanjutnya saya mau konfigurasikan untuk alamat IP-nya. Oke, sudah. Untuk yang laptop sekarang yang berapa tadi? Untuk yang laptop itu tidak terlihat. Bisa dulu. Tutup aja ini. Yang laptop 13. 192, 198, 193. Ini kalau sudah ditutup. Nah, kita coba ping tes koneksi antara PC dan laptop. Ping dari PC ke laptop. Nah, oke, sudah successful. Selanjutnya yaitu penamaan VLAN di switch. Kita masuk ke switch, ke bagian CLI. Oh, ya Allah. Oke, enter saja. Mana enternya? Oke, sudah masuk ke konfigurasi terminal. Sudah namakan VLAN 10 dengan nama name lab komputer. Oke, kalau sudah exit lagi. Kemudian untuk VLAN 20 namakan ruang dosen. Kemudian exit lagi. Nah, kalau sudah, selanjutnya yaitu setting masing-masing interface-nya. Di sini ada interface Ethernet 01 untuk VLAN 10. Kita beri switchport mode access. Ya Allah. Oke, kalau sudah switchport access VLAN 10. Oke, kalau sudah kita enter, kemudian exit. Setelah itu masuk ke interface Fast Ethernet, setting untuk Fast Ethernet 02. Fast Ethernet 02 diberikan akses ke VLAN 20. Oke, kalau sudah di exit,
Setelah itu lihat konfigurasinya. Ini exit lagi untuk melihat soal VLAN brief. Oke, di sini sudah terlihat VLAN 10 lab komputer, VLAN 20 ruang dosen, portnya F01 untuk VLAN 10 lab komputer, F02 untuk VLAN 20 ruang dosen. Selebihnya yaitu masuk ke VLAN 1 sebagai default. Kita tes lagi untuk pingnya apakah bisa. Oke, tidak bisa karena PC ini sudah masuk ke VLAN 10, kemudian laptop sudah masuk ke VLAN 20, portnya mereka juga sudah dipisahkan, walaupun satu switch, tapi mereka sudah berada di area yang berbeda. Selanjutnya yaitu supaya mereka bisa saling ping, maka kita harus menambahkan yang namanya router. Nah, kalau mode terang ini, dia kan emang untuk menghubungkan switch dengan router, switch dengan switch, makanya kita butuh mode terang untuk menyambungkan agar si PC sama laptopnya bisa ping. Oke, untuk ininya dari 04. Terus Ethernet 04, kemudian routernya di gigabit Ethernet 000. Oke, masih merah karena masih belum dikonfigurasikan untuk routernya. Oke, oh router at default. Oke. Jadi PC dia masih sama menggunakan 1.2. Kita lihat. Nah, masih sama menggunakan 1.2. Kemudian untuk laptop tutup dulu. Kemudian untuk yang laptop menggunakan 2.2. Jadi bukan 1.3 lagi, melainkan 2.2. Ini sudah berbeda. Ya, sudah ditutup. Selanjutnya yaitu ini sudah. Nah, ini root at default gateway. Tambahkan default gateway-nya. Oh, bukan di sini. Lupa. Oh, di sini nih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Di setting. Nah, ini default gateway. Default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Oke, sudah. Untuk yang laptop, invalid. Apa invalid? 192.168.1.1. Oke, sudah. Sekarang yang laptop 192.168.2.1. Oke. Kenapa invalid? 192.168.1.1. Sudah. Untuk default gateway-nya sudah disetting. Tadi 2.1 atau 1.1? Balik. Ini yang laptop 2.1. Nah. Oke, sudah. Kalau yang PC tadi 1.1. Ya, sudah.
Oke. Selanjutnya yaitu ubah mode switch yang terhubung ke router menjadi mode terang. Jadi ini biar bisa terhubung atau terkoneksi. Kemudian si laptop dan PC-nya bisa saling ping. Masuk ke konfigurasi terminal. Selanjutnya yaitu masukkan interface Ethernet 04 untuk mode terangnya. Kemudian salah ya. Kemudian switch port mode terang. Kemudian kalau sudah di exit, setelah itu setting router agar bisa melakukan interkoneksi antar VLAN. Nah, ini untuk mengonfigurasikan routernya. Masuk ke CLI. Kenapa dia sudah masuk ke sini? Exit dulu ya. Oh, sudah config. Exit dulu. Oh, salah ya. Oke, sudah masuk ke enable, configure terminal, kemudian interface. Oke, sekarang kita buat no shutdown. Supaya dia jadi up dan terkoneksi. Oke, kalau sudah, selanjutnya yaitu ini penambahan subinterface karena hanya punya 2 VLAN. Jadi kita cuma perlu membuat 2 subinterface saja, yaitu ini. Interface gigabit 000.10.10 itu berarti untuk VLAN 10. Oke, kalau sudah di encapsulation, kemudian masukkan IP-nya, kemudian kalau sudah di exit untuk memasukkan subinterface yang berikutnya yaitu interface 000 untuk VLAN 20. Oke, sudah. Kemudian di encapsulation lagi. Kalau sudah masukkan IP address-nya, setelah itu di exit, kemudian exit lagi, kita mau melihat konfigurasi data di routernya dengan show run. Oke, yang tadi kita lakukan yang barusan dikonfigurasikan. Di sini ada gigabit Ethernet 00-nya tidak punya IP address, kemudian gigabit Ethernet untuk VLAN 000 untuk VLAN 10 punya IP address sekian, kemudian yang untuk VLAN 20 juga ada sekian. Setelah itu di sini interface VLAN satunya down. Oke, kalau sudah kita lihat untuk IP di masing-masing interface dengan perintah show IP. Show IP interface brief. Oke, bisa dilihat di sini untuk gigabit Ethernetnya dia up statusnya sudah terhubung. Kemudian ada 2 di sini untuk yang 2 VLAN 10 dan VLAN 20 memiliki IP address. Untuk yang VLAN 10 IP address-nya 1.1, untuk VLAN 20 IP address-nya 2.1. Oke, selanjutnya yaitu melihat tabel routingnya dengan show IP.
Nah, di sini bisa dilihat yang terkoneksi di sini ada IP 1.0.1 terkoneksi dengan gigabit Ethernet 000 di VLAN 10. Kemudian ada IP 2.0 dan 2.1 terkoneksi di gigabit Ethernet 000 di VLAN 20. Sekarang kita coba ping antara laptop dan PC. Tidak terlihat di file. Oke, sudah successful, berarti tadi masih gagal karena dia masih mencari terlebih dahulu atau ada request timeout-nya. Kemudian ketika sudah menemukan PC sudah menemukan IP dari laptop atau IP-nya sudah menemukan, maka dia akan successful seperti ini. Oke. Baiklah, karena sudah selesai dan cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.